Alfonso Gabriel Capone. Nama ini mungkin lebih dikenal sebagai Scarface, bos mafia legendaris dari Chicago yang menjadi ikon kejahatan terorganisir pada era Prohibition di Amerika Serikat. Namun, di balik kekejaman dan kekuasaan yang ia miliki, ada satu aspek yang jarang dibicarakan namun sangat berdampak hingga hari ini. Keterkaitannya dengan praktik pencucian uang. Capone bukan hanya penguasa jalanan, tapi juga pelopor dalam strategi keuangan bawah tanah yang kemudian menginspirasi penegakan hukum keuangan modern. Capone bukanlah kriminal biasa. Ia cerdas, visioner dalam arti kriminal, dan tahu bagaimana menavigasi sistem hukum serta finansial demi kepentingan organisasinya. Kisahnya menggabungkan kekerasan, kelicikan, dan inovasi, elemen yang menjadikannya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah kejahatan global. Capone lahir pada tanggal 17 Januari 1899 di Brooklyn, New York. Sebagai anak dari pasangan imigran Italia, Gabriel dan Teresa Capone, ayahnya adalah seorang tukang cukur, sedangkan ibunya seorang penjahit. Keluarga Capone adalah tipikal keluarga kelas pekerja yang berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika. Namun, realitas keras kehidupan di wilayah imigran yang padat dan penuh kekerasan memaksa banyak anak muda termasuk Capone untuk mencari jalan pintas menuju kesuksesan. Sejak remaja, Capone menunjukkan kecenderungannya untuk memberontak. Ia sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 6 sebelum dikeluarkan karena menyerang gurunya. Setelah itu, Capone bekerja serabutan dan akhirnya bergabung dengan kelompok kriminal kecil. Ia menjadi bagian dari geng Five Point Gang, salah satu geng paling ditakuti di New York pada awal abad ke-20, yang juga menjadi tempat pembibitan banyak kriminal ternama. Pada tahun 1917, saat Al Capone masih berusia sekitar 18 tahun, ia bekerja sebagai penjaga pintu di sebuah klub malam bernama Harvard di Brooklyn, New York. Klub ini dikelola oleh gangster Frankie Valli, yang juga menjadi mentor awal Capone di dunia kriminal. Suatu malam, Capone mencoba merayu seorang wanita yang duduk bersama seorang pria yang bernama Frank Galluccio, yang ternyata adalah pacar dari wanita tersebut. Capone mengeluarkan komentar cabul atau kasar, dan Frank Galluccio tersinggung dan menyerang Capone. Ia mengeluarkan pisau dan menusuk wajah Capone sebanyak 3 kali. Satu di sisi kiri pipi, satu di rahang, dan satu lagi di dekat mulut. Bekas luka itu sangat dalam dan tidak pernah hilang. Bahkan setelah Capone menjadi bos mafia besar di Chicago, yang kemudian ia dijuluki Scarface. Meski ia membenci julukan ini, reputasi kerasnya terus berkembang. Pindahnya Capone ke Chicago pada usia 20-an menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di sana, ia bertemu kembali dengan Johnny Torrio, yang kemudian mempercayakan jaringan kriminal Chicago padanya. Ketika Torrio pensiun setelah serangan terhadap dirinya, Capone mewarisi kekuasaan atas berbagai aktivitas ilegal di Chicago. Dalam waktu singkat, Capone membangun kerajaan kejahatan yang terdiri dari penyelundupan alkohol, rumah judi, rumah bordil, dan bisnis pemerasan. Semua kegiatan ini dilakukan di bawah bayang-bayang Prohibition yang ironisnya memberi peluang emas bagi kelompok-kelompok kriminal. Capone bukan hanya mengandalkan kekerasan, ia juga mengerti pentingnya citra. Masyarakat Chicago pada saat itu berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Capone menggunakan kekayaannya untuk mendirikan dapur umum, menyumbangkan uang untuk amal, dan bahkan membantu warga miskin membayar tagihan. Semua ini dilakukan untuk menciptakan pesona sebagai Robin Hood zaman modern. Meski di balik itu semua tersimpan kekejaman dan korupsi yang luar biasa. Pemasukan kelompok Capone diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dolar per tahun, angka yang setara dengan lebih dari 1,5 miliar dolar hari ini jika disesuaikan dengan inflasi. Namun, uang sebanyak itu harus diatur dan disamarkan. Jika tidak,
maka pihak berwenang akan segera mengetahui dan menindak aktivitas ilegal tersebut. Salah satu tantangan utama dalam kejahatan keuangan adalah bagaimana menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Capone adalah salah satu tokoh pertama yang secara sistematis menggunakan bisnis legal untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Ini menjadi cikal bakal praktik yang dikenal sekarang sebagai pencucian uang. Menurut beberapa sumber, Capone memiliki bisnis jaringan laundry atau binatu. Bisnis ini sangat cocok karena menerima pembayaran tunai dan sulit diaudit. Ia dan anak buahnya akan mencampurkan uang hasil penjualan alkohol ilegal dan pemerasan ke dalam pendapatan dari bisnis legal tersebut, menciptakan ilusi bahwa semua uang berasal dari kegiatan sah. Meskipun istilah money laundry baru populer di tahun 1970-an, metode yang digunakan Capone menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pencucian uang telah ada jauh sebelumnya. Capone menciptakan sistem akuntansi paralel yang memungkinkan pengalihan dana ke berbagai rekening, termasuk melalui bank di luar negeri. Meskipun dengan teknologi yang terbatas pada masa itu, ia juga mempekerjakan akuntan dan pengacara untuk membantunya menyusun laporan keuangan palsu. Para ahli ini membuat struktur perusahaan bayangan yang digunakan untuk menyamarkan kepemilikan dan penghasilan ilegal. Metode ini terus berevolusi dan kini digunakan oleh organisasi kriminal internasional. Selama bertahun-tahun, Capone berhasil menghindari hukuman meskipun FBI dan lembaga penegak hukum lokal sangat ingin menangkapnya. Pembunuhan, pemerasan, penyelundupan, dan tidak ada satupun yang berhasil menjatuhkan Capone ke pengadilan karena saksi-saksi takut berbicara dan aparat banyak yang disuap. Namun, satu hal yang tidak bisa ia hindari adalah kewajiban membayar pajak. Agen IRS Frank memimpin investigasi terhadap kekayaan Al Capone. Dengan teliti, ia dan timnya melacak gaya hidup Capone, pembelian properti, kendaraan, dan transaksi tunai yang mencurigakan. Pada akhirnya, pada tahun 1931, Capone didakwa atas tuduhan penggelapan pajak dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Ia menjadi simbol kemenangan aparat terhadap kejahatan terorganisir dan kasusnya menjadi preseden kemudian dalam penggunaan hukum pajak untuk menjatuhkan kriminal kelas kakap. Capone dipenjara di Federal Atlanta sebelum dipindahkan ke Alcatraz, penjara dengan keamanan maksimum yang baru diresmikan. Di sana, Capone hidup dalam kondisi yang jauh dari kemewahan. Ia mengalami gangguan mental akibat sifilis yang dideritanya dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam kondisi yang menyedihkan sebelum dibebaskan pada tahun 1939. Setelah kasus Capone, lembaga keuangan dan otoritas hukum mulai menyadari pentingnya menelusuri arus uang dalam memerangi kejahatan. Kasus ini membuka mata bahwa kelemahan sistem keuangan bisa dimanfaatkan oleh penjahat untuk mencuci uang dan mendanai operasi ilegal. Bank Sekresi tahun 1970 menjadi tonggak penting dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat. Undang-undang ini mengharuskan bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah besar dan mencurigakan. Kemudian USA Patriot tahun 2001 memperluas cangkupan regulasi untuk mencangkup pencegahan pendanaan terorisme. Di tingkat global, Financial Action Task Force dibentuk pada tahun 1989 oleh G7 untuk menetapkan standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Organisasi ini telah mengeluarkan rekomendasi yang diadopsi oleh lebih dari 180 negara. Kini pencucian uang bukan hanya dilakukan oleh mafia atau kartel narkoba, tapi juga oleh korporasi gelap, teroris, dan bahkan pejabat korup. Teknologi seperti mata uang kripto, sistem uang tersentralisasi,
dan platform lintas negara telah menciptakan tantangan baru dalam pelacakan aliran dana ilegal. Namun, semua langkah ini bisa ditelusuri akarnya pada era Capone, ketika uang haram pertama kali dicuci agar tampak bersih. Kisah Al Capone adalah peringatan abadi tentang bagaimana sistem bisa disalahgunakan dan bagaimana hukum harus berevolusi. Capone mungkin telah lama tiada, tapi warisannya dalam dunia kejahatan finansial masih membekas. Ia menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir bisa menjadi sangat kuat jika tidak diawasi dengan ketat. Dari lorong gelap Chicago hingga kebijakan internasional saat ini, jejak Capone masih terasa, dan kisahnya mengajarkan bahwa bagaimana dunia kriminal, senjata paling berbahaya bukanlah pistol, melainkan pena dan buku kas.